Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati pada Bapak dosen yaitu Bapak Zainal Arifin. Alhamdulillah kali ini kita masih dapat berkesempatan untuk mengerjakan suatu tugas beliau, yaitu menjelaskan tentang fonologi di bab 4, yaitu bab fonemik, fonologi fonemik ya. Yang pertama ada A, yaitu fonem. Fonem adalah suatu bunyi yang membedakan arti kata dari kata yang lain, atau semua bunyi yang dapat membedakan makna kata disebut dengan fonem. Contohnya ada kata kalbun dan kolbun. Pada contoh di atas, bunyi dari awal kalimat tersebut berbeda namun hampir serupa, yang mengakibatkan arti dari dua kata tersebut menjadi berbeda pula. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa ada fonem dalam contoh tersebut. Objek penelitian fonem adalah font, yaitu bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata atau tidak. Sebaliknya, objek penelitian fonemik adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai membeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Ya. Jadi ketika suatu bunyi, suatu kata itu tidak bunyi itu dapat membedakan suatu makna, maka bunyi tersebut kita sebut dengan fonem. Dan jika tidak membedakan, maka makna adalah fonem ya. Para peneliti membagi fonem itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fonem primari atau raisyah dan fonem sekunderi atau sanawiyah. Fonem raisiyah yaitu satuan bunyi yang menjadi bagian dari suatu kata yang mempunyai fungsi dapat membedakan makna, seperti ba, ta, dan sa. Adapun yang dimaksud dengan fonem sanawiyah adalah sifat bunyi yang mempunyai arti atau maksud dalam kalimat yang bersambung. Fonem ini berbeda dengan fonem primari karena fonem sanawiyah ini bukan bagian dari susunan sebuah kata, tetapi muncul dan dapat diamati ketika kita disambungkan dengan kata yang lain atau ketika satu kata digunakan dalam bentuk tertentu seperti digunakan sebagai kalimat atau jumlah. Dengan demikian, fonem primari dinamakan dengan fonimat al-tarkibiyah atau fonem segmental, dan fonem sekundari itu dinamakan dengan fonimat ma fauqa al-tarkib atau fonem suprasegmental. Kemudian John Lyons menjelaskan bahwa fonem segmental yaitu fonem yang dapat dianalisis keberadaannya, sedangkan fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus bersama-sama fonem segmental ya. Fonem segmental terbagi pada dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Perbedaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada tidaknya halangan. Ketika bunyi-bunyi itu difonasikan, kalau bunyi itu mendapat halangan, maka itu adalah konsonan, dan apabila tidak mendapat halangan dan bunyi keluar dengan leluasa, maka disebut vokal. Sementara itu, yang termaksud pada kategori fonem suprasegmental adalah al-nabr atau stressing dan telgim intonation, yaitu bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang bisa disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan atau dipisah-pisahkan. Misalkan semua bunyi vokoid dan kontoid.
Bunyi-bunyi yang bisa disegmentasikan ini disebut bunyi segmental, tetapi ada juga yang tidak bisa disegmentkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih atau menemani bunyi segmental, baik itu vokoid maupun kontoid. Oleh karena itu sifatnya yang demikian bunyi itu disebut dengan suprasegmental. Bunyi-bunyi suprasegmental dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek. Yang pertama ada tinggi rendahnya bunyi atau nada, dan keras lemah bunyi, tekanan. Kemudian yang C ada panjang pendek bunyi atau tempo. Dan D ada kesenyapan atau jeda. Kemudian yang B itu ada asumsi identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan kata yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu mempunyai makna yang berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwasanya bunyi tersebut adalah fonem, karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Misalnya dalam bahasa Indonesia kata tajam dengan talam, keduanya itu memiliki kemiripan bunyi, bahkan jumlah bunyinya sama, 5 bunyi, tajam dan talam. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi J dan bunyi I. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi J dan bunyi I dalam bahasa Indonesia adalah fonem, karena berfungsi dalam membedakan makna. Kemudian dalam bahasa Arab juga ditemukan adanya fonem, misalnya pada kata zunub dengan zunub, yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu kalau zunub itu dosa-dosa, kalau zunub bulu ketiak. Nah, ini yang membedakan hanya pada huruf za ya, za dan za. Nah, ini disebut juga fonem. Kemudian klasifikasi fonem. Dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan atas 2 bagian, yaitu ada fonem segmental dan suprasegmental. Adapun yang dimaksud dengan fonem segmental adalah vokal dan konsonan dalam fonologi ataupun fonem-fonem yang berupa bunyi yang dapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Dan yang dimaksud dengan suprasegmental adalah jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan segmen adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari suatu teks. Misalnya font dan fonem sebagai suatu bunyi, morf dan atau morfem sebagai satuan gramatikal. Kemudian identifikasi fonem bahasa Arab berdasarkan klasifikasi fonemnya. Yang pertama ada fonem vokal. Dalam pembuktian bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Arab termasuk fonem atau tidak dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada vokal i dan i. Misal ada sin nun, umum atau artinya gigi, dan juga ada sin. Di sini sin ini adalah huruf sin. Vokal i dan i dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang hampir sama maupun namun dapat membedakan maknanya ya, kayak sin nun dan sin, tapi maknanya berbeda. Kemudian yang kedua ada vokal a dan a, misalnya nasoro, dia telah menolong. Nasoro, saling menolong. Vokal A dan A dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang hampir sama namun dapat membedakan maknanya. Kemudian ada C, vokal U dan U, misalnya nuzurun, peringatan, dan nuzurun yang berarti nazar. Vokal U dan U dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang hampir sama namun dapat membedakan makna. Kemudian yang D ada vokal I dan A. Misalnya ada min, dari, dan ada man, siapa. Nah, di sini yang membedakan hanya vokal i dan a, 2 buah fonem yang hampir sama tapi dapat membedakan makna. Kemudian ada fonem konsonan. Di antara beberapa fonem yang teridentifikasi memiliki kesamaan dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Ada konsonan ta dan to. Misalnya ada tinun atau buah tin, dan ada tinun, tinun atau tanah. Konsonan ta dan
po dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan suatu makna. Kemudian yang B ada ta dan da. Misalnya ada tabba, celaka atau binasa, dan ada dabba, merangkak atau merayap. Nah, konsonan ta dan da di sini dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna. Dan kemudian ada C, ada konsonan ka dan qa. Contohnya ada kalbun dan qalbun, ya. Konsonan ka dan qa di sini dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan suatu makna. Kemudian yang D ada perubahan fonem. Perubahan fonem bahasa bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam perubahan fonem antara lain adalah satu alofon, asimilasi, kemudian yang ketiga ada desimilasi, yang keempat ada difton, diftongingasi, dan ada yang kelima ada monoftongisasi, dan ada yang keenam ada nasalisasi, ya. Alofon adalah variasi fonem karena pengaruh lingkungan suku kata. Contohnya simpul-simpulan. Fonem U pada kata simpul berada pada lingkungan suku tertutup dan fonem U pada kata simpulan berada pada lingkungan suku yang terbuka. Jadi fonem U mempunyai dua alofon yaitu U dan U. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Contoh ada in ditambah moral atau jadi immoral atau immoral. Kemudian desimilasi adalah proses perubahan bunyi yang sama menjadi tidak sama. Contohnya sajjana menjadi sarjana, ya. Ini yang perubahan bunyi yang tadinya sama menjadi tidak sama, ya. Contohnya tadi ya, sajjana menjadi sarjana. Kemudian ada diftongisasi adalah perubahan monoftong menjadi diftong. Contoh anggota menjadi anggauta. Kemudian ada monoftongisasi adalah proses perubahan diftong menjadi monoftong. Contoh ramai menjadi rame, ya. Ini yang kita sering ini yang tadinya kata rame itu ramai menjadi rame, ya. Kemudian ada nasalisasi adalah persenggauan atau proses pemasukan huruf nasal n, m, eng, dan nye pada suatu fonem. Contoh mempukul menjadi memukul. Yang C itu ada asimilasi dan desimilasi. Yang pertama ada asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contoh dalam bahasa Indonesia kata Sabtu sering diucapkan menjadi Sabtu, ya. Dalam bahasa Arab pada kata mimba'di tidak lagi dibaca mimba'di, akan tetapi dibaca dengan mim ba'di. Bunyi pada huruf nun dipengaruhi oleh huruf setelahnya yaitu huruf ba. Nah, ini kalau di dalam ilmu tajwid maka dinamakan dengan iqlab, ya. Dan di tengah-tengah itu di atas ba itu ada huruf mim, ya, yang menjadikan dia mim ba'di bukan min ba'di lagi. Kemudian ada dua jenis asimilasi. Jika ditinjau dari bunyi yang mempengaruhinya, ada asimilasi progresif atau taqaddumi. Bunyi kedua dipengaruhi oleh bunyi pertama, mempengaruhi bunyi pertama terhadap bunyi yang kedua. Contohnya di sini adalah pelafalan pada kata izdajar berubah menjadi izdajar. Jadi bunyi yang berubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Kemudian ada asimilasi regresif. Bunyi pertama itu dipengaruhi oleh kedua bunyi yang memengaruhi bunyi kedua terhadap bunyi yang pertama. Contohnya adalah tadi yanbitu dengan mim ba'di.
Berdasarkan kualitas pengaruhnya, asimilasi terbagi menjadi dua. Asimilasi kompli yaitu apabila pengaruh penyeluruh seperti kata ma ditambah min menjadi mimma, di mana konsonan n melebur menjadi m, menjadi mimma, dan tadinya min ma. Dalam bahasa Arab, asimilasi ini disebut dengan idgham. Ini dalam ilmu tajwid. Kemudian yang kedua ada asimilasi parsial, yaitu apabila pengaruhnya sebagian seperti inqata'a menjadi inqata'a. Dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tajwid ini disebut dengan ikhfa, yang didengungkan ya. Kemudian ada yang kedua ada desimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata belajar berubah menjadi belajar. Dalam bahasa Arab ada umlila berubah menjadi umla atau umli ya. Kemudian disimilasi merupakan proses yang berlawanan dengan asimilasi, karena dalam asimilasi huruf yang berlainan disamakan, sedangkan dalam disimilasi huruf yang disama tukar agar menjadi berlawanan. Kedua proses ini, asimilasi dan disasimilasi, bertujuan untuk memudahkan penutur dalam berbicara dan mengurangi kerja otot kita dalam mengucapkan kata-kata. Kemudian yang ada pasangan minimal dan kontras. Pada dasarnya kontras dan pasangan minimal memiliki arti yang sama, yaitu sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dalam bunyi digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan, mengubah makna atau tidak. Akan tetapi kontras memiliki dua ketentuan, yaitu harus dalam satu lingkungan dan satu parameter. Contoh pada soha, saha, darbun, dan dorbun. Jika disimpulkan, kontras adalah perbedaan antara dua item linguistik yang dapat dimanfaatkan secara sistematis dan memiliki parameter dalam mendeskripsikan bunyi atau membedakan makna dari bunyi tersebut. Dan pasangan minimal adalah sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dalam bunyi yang digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan, mengubah bahana atau tidak, dan tidak memiliki parameter atau ketentuan khusus. Contohnya ada ya'tadu dan yashtadu ya. Yashtadu. Untuk menentukan sebuah bunyi itu merupakan fonem atau bukan dapat diketahui dengan membuat pasangan minimal dan kontrasnya. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama tetapi hanya satu bunyi saja yang berbeda dalam lingkungan yang sama. Pendapat lain mengatakan bahwa pasangan minimal adalah sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dalam bunyi digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut fonem atau bukan, mengubah makna atau tidak, dan tidak memiliki parameter atau ketentuan yang khusus. Sebagai contoh dalam bahasa Arab dapat diberikan dalam bahasa Arab contoh fonem yang diidentifikasikan dengan pasangan minimal itu seperti hasaba dan hasiba. Perbedaan dari kedua kata tersebut dapat pada bunyi kedua yang masing-masing memiliki harokat yang berbeda, yakni ada yang kasrah dan ada yang fathah. Contoh lain seperti min dan man. Dan perbedaan terletak pada bunyi pertama. Yang pertama itu ada yang fathah dan ada yang kasrah. Sedangkan kontras adalah perbedaan antara dua item linguistik yang dapat dimanfaatkan secara sistematis dan memiliki parameter dalam mendeskripsikan bunyi atau membedakan makna dari bunyi tersebut. Dan contoh fonem yang diidentifikasikan secara kontras adalah saha wa saha. Perbedaan terletak pada bunyi pertama yang masing-masing memiliki huruf yang berbeda, yakni yang pertama ada huruf so dan yang kedua ada huruf sin. Contoh lain seperti daroba dan doroba, dan ini perbedaannya hanya terletak pada huruf dal dan do. Ya, pada dasarnya kontras dan pasangan minimal memiliki arti yang sama, yaitu sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dalam bunyi digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan. Kemudian yang F itu ada alofon. Setelah kita membahas tentang fonem, maka kita harus mengenal yang namanya alofon.
mengemukakan di dalam bukunya, Najid mengemukakan di dalam bukunya bahwa alofon adalah bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem. Alofon suatu fonem dapat mencirikan hubungan yang disebut varian bebas. Ya, jadi setiap font atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum dirangkaikan pada bunyi lain. Contohnya pada alofon itu yanziru, yanqa'u, yanzalimu, yanqalibu. Jadi dari contoh tersebut alofon ini tidak bersifat fungsional karena tidak merubah makna. Alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama sedangkan fonem tidak. Dan bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Pada contoh di atas, bunyi nun terpengaruh oleh bunyi setelahnya yaitu dho, dha, dan ko. Dari pengertian dan contoh-contoh tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai perbedaan fonem dan alofon dalam bahasa Arab. Perbedaannya, jika fonem bersifat fungsional, merubah makna, maka lain halnya dengan alofon karena alofon itu tidak bersifat fungsional atau tidak merubah maknanya. Jadi perbedaan fonem dan alofon adalah fonem secara fungsional ia dapat mengubah makna dan dapat identifikasi oleh pasangan minimal dan kontras serta bersifat abstrak, sedangkan alofon tidak dapat mengubah makna dan dapat diidentifikasinya bunyi alofon dirangkai oleh bunyi lainnya serta bersifat berabstraksasi ya. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jika ada salah kata atau yang kurang, itu mungkin kesalahan saya pribadi dan dari syaitan ya. Dan yang benar itu dapat diambil dan yang salah jangan diambil ya. Baik, mungkin hanya ini. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.